Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya Failatul Husnia, Alfa Nugroho, Ajeng Prameswari akan menjelaskan materi memahami hakikat perencanaan strategis dan perencanaan operasional. Sebelumnya, perencanaan merupakan persiapan yang disusun dengan menggunakan segenap kemampuan penalaran bagi suatu tindakan yang dilakukan untuk mencapai tujuan. Dan yang pertama, saya akan menjelaskan tentang perencanaan strategis. Perencanaan strategis pada dasarnya berasal dari perpaduan antara kata perencanaan dan strategis. Perencanaan yaitu proses mendasar dalam menentukan apa yang ingin dicapai dan bagaimana cara mencapainya. Dan kata strategis menurut etimologi berasal dari bahasa Inggris yaitu strategic yang artinya kiat, cara, dan taktik utama. Kata strategi secara historis berasal dari dunia militer dan secara populer diartikan sebagai kiat yang digunakan oleh para komandan atau jenderal untuk memenangkan peperangan. Namun kemudian kata strategi dipergunakan oleh hampir seluruh organisasi untuk menentukan pilihan dalam memenangkan peperangan tertentu guna mencapai tujuan. Perencanaan strategis adalah proses memutuskan program-program yang akan dilaksanakan oleh organisasi dan perkiraan jumlah sumber daya yang akan dialokasikan pada setiap program jangka panjang selama beberapa tahun ke depan. Hasil dari perencanaan strategis berupa dokumen yang dinamakan strategic plan yang berisi informasi tentang program-program beberapa tahun yang akan datang. Dalam modul yang diterbitkan oleh Lembaga Administrasi Negara dinyatakan bahwa perencanaan strategis merupakan proses secara sistematis yang berkelanjutan dari pembuatan keputusan yang beresiko dengan memanfaatkan sebanyak-banyaknya pengetahuan antisipatif, mengorganisasi secara sistematis usaha-usaha melaksanakan keputusan tersebut, dan mengukur hasilnya melalui umpan balik yang terorganisasi secara sistematis. Sehingga dapat disimpulkan bahwa perencanaan strategis merupakan yang pertama, proses sistematis dan berkelanjutan. Kemudian yang kedua merupakan pembuatan keputusan yang beresiko. Dan ketiga, didasarkan pada pengetahuan yang antisipatif dan aktivitas yang diorganisir. Dan yang keempat, ada pengukuran hasil dan umpan balik. Kemudian proses penyusunan perencanaan strategis. Proses penyusunan rencana strategis pendidikan dapat dilakukan dalam 4 tahap, yaitu yang pertama, diagnosis, yang kedua, perencanaan, yang ketiga, pengembangan, dan yang keempat, penyusunan dokumen rencana. Yang pertama, tahap diagnosis dimulai dengan pengumpulan berbagai informasi perencanaan sebagai bahan kajian lingkungan Kajian lingkungan internal bertujuan untuk memahami kekuatan-kekuatan dan kelemahan-kelemahan dalam pengelolaan pendidikan, sementara kajian lingkungan eksternal bertujuan untuk mengungkap peluang-peluang dan tantangan-tantangan dalam penyelenggaraan pendidikan. Dalam tahap diagnosis ini, untuk melihat apakah suatu rencana yang telah dilakukan itu memadai dan relevan untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Kemudian yang kedua, tahap perencanaan dimulai dengan menetapkan visi dan misi. Visi merupakan gambaran wawasan tentang keadaan yang diinginkan di masa depan, sementara misi ditetapkan dengan jalan mempertimbangkan rumusan penugasan yang merupakan tuntutan tugas dari luar organisasi dan keinginan dari dalam berkaitan dengan visi masa depan dan situasi yang dihadapi saat ini. Yang ketiga, tahap pengembangan dirumuskan berdasarkan misi yang diemban dan dalam rangka menghadapi isu utama atau isu strategis. Urutan strategi pengembangan disusun sesuai dengan isu-isu utama. Dengan rincian terdiri dari 3 tingkat, seperti strategi utama, substrategi, dan rincian strategi. Keempat, tahap penyusunan dokumen rencana strategis dirumuskan secara singkat
tidak terlalu tebal supaya mudah dipahami dan dapat dilaksanakan oleh tim menghasilkan temuan. Keempat, tahap penyusunan dokumen rencana strategis. Dirumuskan secara singkat, tidak terlalu tebal supaya mudah dipahami, dapat dilaksanakan oleh tim manajemen secara luas. Perumusannya dapat dilakukan sejak saat pengkajian telah menghasilkan temuan. Untuk penyelesaian akhir, perlu menunggu hingga semua keputusan atau rumusan telah ditetapkan atau disepakati oleh semua pihak. Rumusan visi yang disepakati bersama akan dijadikan sebagai panduan dalam merumuskan misi dan tujuan organisasi pendidikan. Hasil kajian tentang kekuatan dan kelemahan organisasi pendidikan serta peluang dan tantangan eksternalnya di suatu sisi serta rumusan visi, misi, dan tujuan organisasi pendidikan dapat menghasilkan isu-isu utama dalam pengembangan pendidikan dalam konteks masing-masing. Kemudian menurut salah satu ahli, yaitu Kusuma, langkah-langkah yang harus ditempuh dalam melaksanakan perencanaan strategis adalah menggunakan 4 komponen perencanaan strategis, yaitu yang pertama, analisis potensi dan profil satuan pendidikan, sekolah atau madrasah untuk mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan. Kemudian yang kedua, analisis lingkungan untuk mengidentifikasi peluang dan ancaman dalam melaksanakan layanan jasa pendidikan. Kemudian yang ketiga, menetapkan visi dan misi berdasarkan analisis potensi dan lingkungan sebagai acuan dalam pengelolaan satuan pendidikan. Kemudian yang keempat, menetapkan strategi yang diperlukan untuk meningkatkan kinerja sekolah dalam mencapai visi dan misi sekolah. Nah, kemudian berdasarkan pemaparan singkat tadi dapat disimpulkan bahwa perumusan visi dan misi dilakukan terlebih dahulu mengasesmen lingkungan, yaitu apa sebenarnya kebutuhan berdasarkan lingkungan akan pendidikan yang dapat disediakan oleh sekolah. Memenuhi visi dan misi secara rinci dirumuskan tujuan khusus baik dalam tata sekolah maupun pada tata pelajaran. Setelah jelas rumusan tujuan khusus, disusunlah strategi pencapaian melalui sejumlah program aktivitas strategis. Dalam perjalanannya dilakukan evaluasi dan pengendalian strategi. Apakah masih konsisten untuk mencapai tujuan atau pergeseran? Pada pokoknya, strategi yang diterapkan sekolah harus tetap konsisten pada visi dan misi yang telah ditentukan sebelumnya. Kemudian selanjutnya, manfaat perencanaan strategis. Di sini terdapat beberapa manfaat perencanaan strategis, di antaranya yaitu yang pertama, perencanaan strategis dapat memperkuat critical mass menjadi tim yang kompak karena diarahkan untuk menganut nilai-nilai pokok, sistem utama, dan tujuan bersama. Critical mass adalah kelompok tenaga inti suatu organisasi yang memiliki motivasi dan pengetahuan mendasar untuk meningkatkan kualitas dan produktivitas organisasi. Kemudian yang kedua, perencanaan strategis dapat membantu untuk mengoptimalisasikan organisasi. Organisasi meningkat apabila seluruh fungsi atau bagian organisasi bekerja sama dengan serasi. Apabila anggota-anggota organisasi dari berbagai bagian pekerjaan sama dalam suatu proses yang melintas garis fungsional, maka kemungkinan besar dapat dicapai optimisasi sistem dalam organisasi. Dalam hubungan ini diperlukan critical mass yang mengerti sistem dan mengerti bagaimana kegiatannya agar mempunyai kontribusi kepada sistem atau organisasi keseluruhannya. Kemudian yang ketiga, perencanaan strategis dapat membantu pimpinan untuk selalu memusatkan perhatian dan menganut kerangka bagi upaya perbaikan secara berkala. Perencanaan strategis selalu membantu pimpinan untuk memusatkan perhatian agar perbaikan dan inovasi yang direncanakan dapat dievaluasi seberapa jauh kegiatan tersebut mendukung bagi organisasi. Selanjutnya, perencanaan strategis juga dapat menyediakan kerangka guna memprioritaskan, menata, dan mengintegrasikan upaya perbaikan.
Menerjemahkan tujuan strategis ke dalam kenyataan, menuntut tiap fungsi dalam organisasi menentukan proses produk dan jasa yang akan mendukung pencapaian tersebut. Upaya memenuhi kebutuhan sering meliputi usaha bersama berbagai fungsi atau bagian dalam organisasi. Kemudian yang keempat, perencanaan strategis memberikan pedoman bagi pengambilan keputusan sehari-hari. Perencanaan strategis tidak hanya membimbing usaha besar saja, melainkan juga membimbing kegiatan sehari-hari. Perencanaan strategis diharapkan mempengaruhi seluruh tingkat dalam organisasi dengan mengkomunikasikannya secara jelas mengenai tujuan strategis pada seluruh tingkat tersebut. Pengkomunikasian tujuan strategis secara jelas memungkinkan setiap anggota mengambil keputusan searah dengan usaha mencapai tujuan organisasi. Dengan demikian, tujuan organisasi dapat dicapai melalui pengarahan dan kegiatan sehari-hari seluruh anggota. Kemudian yang terakhir, perencanaan strategis selalu memberikan kemudahan untuk mengatur kemajuan organisasi dalam usaha mencapai tujuannya untuk memperbaiki kualitas dan produktivitas. Unsur-unsur utamanya adalah adanya tujuan proses untuk mencapai tujuan tersebut dan pengukuran untuk menilai kemajuan proses. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang perencanaan operasional. Perencanaan operasional merupakan perencanaan yang memusatkan perhatiannya pada operasi sekarang atau jangka waktu pendek untuk mencapai tujuan efisiensi. Sedangkan rencana operasional sekolah merupakan rencana implementasi dari rencana strategi sekolah dalam kurun waktu 1 tahun. Rencana operasional sering disebut juga dengan renop, berisi langkah-langkah yang akan ditempuh oleh sekolah, unit-unit, dan atau individu-individu staf dalam rangka mencapai tujuan operasional. Seperti pada pengertian perencanaan operasional, tujuan operasional pun merupakan jabaran dan tahapan-tahapan dalam mencapai tujuan strategis. Contohnya, pengembangan kurikuler, pengembangan kegiatan kesiswaan, peningkatan kerjasama dengan masyarakat, dan lain sebagainya, yang pasti dalam kurun waktu 1 tahun.